Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Adinata Rucira yang beranggotakan saya sendiri Yesaya Abdi Nugroho dan rekan saya Muhammad Fauzi. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi ketiga, yaitu yang terdiri dari aliran produksi, MHMAC, AAD, dan juga template. Yang pertama ini ada aliran produksi yang akan dipaparkan oleh rekan saya Muhammad Fauzi. Ya, terima kasih kepada Bapak saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan aliran produksi pada PT Adinata Rucira. Aliran produksi adalah aliran dari suatu proses yang dimana mulai dari awal sampai akhir. Fungsi dari aliran produksi adalah menggambarkan secara lebih jelas dan terperinci yang mengenai aliran bahan baku menjadi produksi jadi. Tujuan dari aliran produksi adalah untuk mengetahui aliran produksi dengan mengacu pada rantai produksi yang lebih dibuat sebelumnya atau yang telah ditetapkan oleh pelaku industri. Nah, di sini ada aliran produksi. Di sini saya akan menjelaskan proses 502. Pada 502 terdapat meteran, terus ada meja dan mold, ada meja punch dengan disk, dan terakhir ada meja cutter dan visual control. Pada meja cutter dan visual control itu adalah aliran, dia menghubungkan ke 1300 pada mesin jahit. Bahan baku yang digunakan adalah benang. Di sini saya akan menjelaskan pada proses 104. Pada proses 104 terdiri dari meteran, mesin potong, mesin gerinda, mesin bending, dan visual control. Pada 104 ini menghubungkan antara 104 dan ke 2301. Pada mesin 4, bahan baku yang digunakan adalah pipa besi. Bisa kita lihat sampai seterusnya. Seperti 101, dia menggunakan bahan baku 101. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang aliran produksi. Baik, ini selanjutnya ada MHMAC, itu yang dibuat melalui software Microsoft Excel. Jadi MHMAC ini pemindahan bahan baku atau material pada suatu aktivitas yang sangat penting dalam kegiatan produksi dan memiliki kaitan erat dengan perencanaan tata letak fasilitas produksi. Jadi aktivitas ini merupakan aktivitas non-produktif sebab tidak memberikan nilai perubahan apa-apa terhadap material atau bahan yang dipindahkan. Jadi tujuan dari perencanaan material handling dan material handling cost ini yaitu menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan dan memberikan perlindungan terhadap material, meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas, mengurangi bobot mati, dan juga sebagai pengawasan persediaan. Jadi yang pertama ada pada MHMAC ini ada MHMAC RTS atau From Receiving to Storage. Jadi dari tempat penerimaan ke gudang, jadi ke tempat penyimpanan. Itu pertama ini ada bahan baku penolong dan di bawahnya ada bahan baku utama. Mungkin bisa di next Bapak Fauzi. Baik, selanjutnya ini ada MHC fabrikasi. Jadi MHC fabrikasi ini yang ada pada proses fabrikasi. Mungkin Bapak Fauzi bisa di zoom sedikit pada jumlah airnya. Itu dengan jumlah
Bisa di atas dulu Bapak Fauzi. Dengan jumlah total cost material handling per hour-nya itu jumlahnya mencapai Rp84,594. Dan untuk per day-nya itu total cost material handling per day itu mencapai Rp338,377. Selanjutnya bisa di next. Nah, baik ini selanjutnya ada MHC sub assembly, yaitu dengan jumlah per hour-nya ini Rp98,801. Dan untuk per day-nya ini Rp395,565. Bisa di next Bapak Fauzi. Nah, untuk MHC main assembly di sini dengan total cost material handling per hours-nya itu 88,509,955 rupiah. Dan untuk total cost material handling per day-nya itu 354,39,821 rupiah. Bisa di next. Untuk MHMAC MTW atau main assembly to warehouse yaitu sebesar sebesar total cost per handling per day-nya itu Rp12,458. Bisa di next. Bisa digeser sebelah kiri Bapak Fauzi. Oke, untuk yang ini ada MHMAC warehouse to shipping. Di sini warehouse to shipping ini dengan total per hours-nya itu mencapai Rp13,1965. Dan untuk total cost material handling per day-nya itu Rp22,53. Dan yang terakhir ada ringkasan dari MHMAC yang kita dapat, yaitu total cost of material handling per day-nya itu mencapai 1,413,209,960 miliar rupiah. Dan untuk kumulatif cost-nya itu mencapai 1,419,413,300 miliar rupiah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk MHMAC. Selanjutnya ada AAD yang akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Fauzi. Ya, terima kasih kepada Bapak Yesaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang area allocated diagram atau AAD. AAD merupakan suatu gambaran dari tata letak produksi yang sebenarnya dan membuat alokasi dari departemen produksi serta departemen perkantoran. Tujuan dari AAD tersebut yaitu merancang ruang produksi yang efisien dalam satu kesatuan yang terpadu. Yang kedua, mengatur peletakan stasiun kerja yang efisien dalam lantai produksi dengan memperhatikan hubungan kedekatan yang telah ditentukan dalam ARC. Baik, di sini bisa kita lihat sendiri area allocated diagram dari PT Adinata Rucira. Pertama dari Ceving dengan luas 111,8 meter persegi. Yang kedua ada Storek dengan total luas 447,1 meter persegi. Yang ketiga ada Fabrikasi dengan total luas 801,60 meter persegi. Ada Subassembly dengan total luas 123,84 meter persegi. Yang kelima ada Main Assembly dengan total luas 216 meter persegi. Selanjutnya ada Warehouse dengan total luas 594 meter persegi. Dan yang terakhir ada Shipping dengan total luas 148,500 meter persegi. Di sini ada area allocated diagram yang telah kami buat.
ada smoking room, garasi forklift dan handlift, gudang, loker wanita, ruang APD loker pria, ada auditorium, area kolaboratif, smoking area, kantin, ruang departemen pemasaran, ruang departemen perencanaan produksi, ruang divisi general affair dan HRD, ruang divisi keuangan, ada ruang fotokopi, ruang pantry, toilet, dan bisa kita lihat yang lainnya. Ini adalah area allocated diagram yang telah kami rancang. Di sini juga ada taman dan parkiran. Gerbang utama terdiri di sisi kanan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang area allocated diagram. Selanjutnya ada template yang akan dipaparkan oleh Bapak Yaya saya. Kepada Bapak Yaya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Fauzi. Selanjutnya ada modul 13 atau modul yang terakhir. Ini adalah template dari PT kami, yaitu ada template 2 dimensi, di mana gambaran yang nanti lebih jelas ini ada di 3 dimensi. Jadi template ini memiliki penjelasan sebagai berikut. Jadi template ini adalah penyusunan tata letak yang baik dan memperlihatkan suatu penyusunan daerah kerja yang paling ekonomis untuk dijalankan. Di samping itu akan menjamin keamanan dan kepuasan kerja dari pegawai. Jadi penyusunan tata letak pabrik ini perlu membuat template guna memperlihatkan gambar detail dari tata letak pabrik yang akan dibuat nantinya. Jadi template merupakan suatu gambaran yang lebih jelas dari tata letak pabrik yang akan dibuat dan merupakan gambaran detail dari area allocated diagram atau AAD. Mungkin selanjutnya, untuk itu kita akan masuk pada gambar 3D dari PT Adinata Rucira. Oke, baik, ini adalah template 3D dari PT Adinata Rucira, yang dimana ini adalah gambaran yang lebih jelas dari AAD dan juga dari template 2 dimensi pada PT Adinata. Ini akan di sini sudah terlihat gambaran dari pabrik dan juga kantor-kantor dan juga fasilitas-fasilitas lain yang mendukung untuk para pekerja. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.